Kutu Film akan memaparkan ke-38 film Godzilla menurut tahun perilisannya. Agar video ini menjadi panduan, Kutu Film sudah taruh timestamp di timeline agar kalian bisa dengan mudah cari info film Godzilla yang kalian cari. Selamat menonton guys. Godzilla 1954. Ini dia film pertamanya, Godzilla 1954 atau Gojira. Sebuah mahakarya sinema yang bukan cuma film monster biasa. Di film ini, sutradara Eiichiro Honda menyajikan kritik pedas soal senjata nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945. Sehingga film ini punya vibe yang gelap, serius, dan tragis. Efeknya, walaupun jadul, film ini terasa sangat mencekam. Alhasil, menurut keterangan almarhum Haruo Nakajima alias aktor Godzilla saat itu, ada banyak penonton film ini yang keluar bioskop karena filmnya terlalu menakutkan dan realistis pada masanya. Ditambah lagi, ada adegan Godzilla mendekati bioskop yang sama yang ditonton Haruo Nakajima dan ratusan penonton di sana. Awal film ini menceritakan serangkaian kapal laut yang tenggelam secara misterius. Ternyata pelakunya adalah monster raksasa yang disebut Gojira menurut masyarakat sekitar kejadian. Dia adalah sosok yang dibangkitkan dan bermutasi oleh uji coba nuklir Amerika Serikat. Monster itu mengamuk di Tokyo dan menjadi isu negara yang sangat besar. Ilmuwan bernama Dr. Serizawa menemukan senjata pemusnah massal bernama Oxygen Destroyer. Untuk memastikan senjata berbahaya ini tidak disalahgunakan, Serizawa memutuskan mengorbankan diri untuk mengaktifkan Oxygen Destroyer di bawah laut untuk membunuh Godzilla. Godzilla berhasil dimusnahkan, tapi Serizawa juga tewas bersama formula rahasia Oxygen Destroyer. Godzilla Rises Again 1955. Setahun setelah perilisan film Godzilla 1954, akhirnya Godzilla Rises Again dirilis. Film ini mengubah formula film sebelumnya, yang dimana monster seperti Godzilla nggak cuma satu dan dia harus dilawan monster lain. Gaya filmnya menjadi serius, tapi tone-nya mulai agak ringan dibandingkan yang pertama. Film ini memperkenalkan Anguirus, monster pertama yang jadi rival Godzilla. Film ini menceritakan dua pilot yang menemukan Godzilla kedua dan Anguirus yang sedang berkelahi di sebuah pulau terpencil. Pertarungan tersebut berlanjut ke Osaka dan menghancurkan kota itu. Setelah perjuangan panjang, manusia berhasil menjebak Godzilla di tumpukan es dengan membombardir area tersebut dan menguburnya di bawah gletser. King Kong vs Godzilla tahun 1962. Ini adalah film crossover pertama yang legendaris dan yang mengubah Godzilla jadi pegulat guys. Tone film ini berubah total jadi komedi yang menyajikan aksi menghibur dan juga aneh. Tapi di sisi lain, ini adalah film Godzilla pertama yang dibuat berwarna. Awal film ini menceritakan sebuah perusahaan farmasi Jepang yang membawa King Kong dari Skull Island untuk kepentingan promosi. Sementara itu, Godzilla bangkit dari gletser esnya setelah dikubur di ending film sebelumnya. Dua monster raksasa ini pun bertemu dan boom, pertarungan legendaris terjadi. Pertarungan klimaks film ini terjadi di Gunung Fuji, yang dimana di sini diperlihatkan Kong jadi punya kekuatan petir. Pertarungan tersebut berakhir dengan keduanya jatuh ke lautan dan menyisakan pertanyaan siapakah yang menang. Soalnya ada dua versi guys, ketika film ini tayang di Jepang, Godzilla kelihatan menang. Tapi pas udah tayang di Amerika, ada adegan tambahan yang membuat Kong kelihatan menang. Bisa gitu ya? Mothra vs Godzilla 1964. Ini adalah film yang wajib ditonton guys, karena karakter Mothra bergabung untuk pertama kalinya ke universe Godzilla setelah dia punya film solo di tahun 1961. Film ini berhasil menyeimbangkan aksi monster yang seru dengan mitologi yang menarik. Godzilla di sini kembali jadi ancaman jahat, sedangkan Mothra adalah penjaga bumi yang damai, yang berusaha melindungi manusia. Cerita film ini berawal ketika telur raksasa Mothra terdampar di Jepang.
Dua peri kecil kembar alias Sobijin datang meminta telur itu dikembalikan ke Pulau Infan alias pulau tempat tinggal Mothra. Namun di saat bersamaan, Godzilla bangkit lagi. Godzilla menghancurkan telur itu dan membunuh Mothra dewasa. Tapi di sisi lain, dua larva Mothra menetas dan bekerja sama membungkus Godzilla dengan benang sutra mereka, sehingga Godzilla berhasil dikalahkan. Ghidorah the Three-Headed Monster tahun 1964. Ini adalah film team up kaiju pertama, guys. Ini adalah momen bersejarah di mana Godzilla beralih dari karakter jahat murni menjadi anti-hero. Kesannya sangat seru dan penuh aksi, memperkenalkan monster ikonik untuk pertama kalinya, yaitu King Ghidorah. Film ini menceritakan monster berkepala 3 dari luar angkasa, yaitu King Ghidorah yang datang menghancurkan bumi. Godzilla, Rodan, dan larva Mothra yang awalnya bertengkar satu sama lain akhirnya bekerja sama melawan King Ghidorah, memaksa naga emas itu kabur di keluar angkasa. Invasion of Astro Monsters tahun 1965. Ini adalah film pertama yang membawa Godzilla keluar angkasa. Tonnya jadi fiksi banget, dengan invasi alien yang cringe tapi seru. Bahkan ada adegan Godzilla loncat-loncat yang sangat ikonik sampai sekarang. Di film ini, manusia melakukan kontak dengan alien dari planet X yang disebut Silian, yang meminjam Godzilla dan Rodan untuk melawan King Ghidorah di planet mereka. Tapi ternyata ini jebakan. Ternyata alien itu bisa mengendalikan King Ghidorah, Godzilla, dan Rodan untuk tujuan menginvasi bumi. Tapi akhirnya manusia berhasil memutus pengendalian mereka dan membuat Godzilla, Rodan berbalik melawan King Ghidorah. Ebirah, Horror of the Deep, tahun 1966. Awalnya film ini dibuat untuk karakter King Kong, tapi diubah jadi Godzilla. Gaya filmnya lebih ke petualangan di pulau tropis dengan plot spionase melawan organisasi teroris. Film ini agak lebih ringan dan juga kita diperkenalkan dengan karakter lobster raksasa atau Ebirah untuk pertama kalinya. Film ini menceritakan sekelompok pemuda terdampar di sebuah pulau yang dikuasai oleh organisasi teroris bernama Red Bamboo. Aktivitas mereka membangkitkan Godzilla yang sedang tertidur, dan sekelompok pemuda itu meminta bantuan Mothra untuk melawan Red Bamboo dan juga Ebirah yang saat itu menjadi penjaga pulau itu. Akhirnya Godzilla mengalahkan Ebirah dan menghancurkan markas Red Bamboo. Mothra juga berhasil mengevakuasi semua orang sebelum pulau itu meledak. Son of Godzilla 1967. Dengan adanya film ini, era Showa semakin family friendly, guys. Film ini memperkenalkan Minilla, atau orang Jepang menyebutnya Minya, alias anak Godzilla, yang sering dianggap sebagai karakter monster paling cringe oleh sebagian fans. Tapi keberadaan Minilla membuat film ini jadi lucu dan juga mengharukan. Film ini menceritakan tentang sebuah eksperimen cuaca di Pulau Solgel yang menghasilkan laba-laba raksasa Kumonga dan belalang sembah raksasa alias Kamakuras. Suatu saat, gerombolan Kamakuras membuat telur raksasa menetas. Ternyata itu adalah telur Godzilla, yang entah Godzilla mana yang mengeluarkan telur tersebut. Godzilla datang menyelamatkan Minilla dan mengajarinya cara menggunakan napas atom. Namun karena Pulau Solgel dianggap sangat berbahaya, keduanya akhirnya terpaksa hibernasi di tengah salju buatan, sehingga membuat ending yang paling mengharukan di era Showa. Destroy All Monsters tahun 1968. Ini adalah film Avengers versi kaiju, guys. Toho mengumpulkan hampir semua kaiju utama mereka dalam satu film. Tonnya kembali serius dengan cerita invasi alien besar-besaran dengan aksi monster yang nggak tanggung-tanggung. Semua monster bumi, Godzilla, Rodan, Mothra, Anguirus, dan masih banyak lagi dikumpulkan di sebuah pulau bernama Monsterland. Alien yang disebut Kilaak mengambil alih kendali monster-monster ini dan menyerang semua kota besar di dunia. Suatu saat ketika manusia berhasil membebaskan kendali Kilaak, King Ghidorah dikerahkan dan menjadi penyebab pertarungan klimaks kaiju-kaiju bumi melawan King Ghidorah di Gunung Fuji. Tentu saja, Godzilla dan kawan-kawan menang, membawa bumi kembali ke kedamaian. All Monster Attack tahun 1969. Ini adalah film yang sering dianggap sebagai film terlemah di era Showa karena sebagian besar aksinya adalah rekaman ulang dari film-film sebelumnya. Tonnya sangat fokus pada anak-anak karena ceritanya adalah mimpi seorang anak kecil yang bertemu dengan anak Godzilla alias Minilla.
Film ini menceritakan seorang anak laki-laki kesepian bernama Ichiro bermimpi kabur ke Monster Island. Di sana dia bertemu Minilla yang dibully oleh monster lain bernama Gabara. Lambat laun melalui bimbingan ayahnya alias Godzilla, Minilla belajar melawan Gabara. Ichiro pun juga mendapat keberanian untuk menghadapi bully di dunia nyata setelah dia terbangun. Godzilla vs Hedorah 1971. Ini adalah film yang sangat berbeda di era Showa. Sutradara Yoshimitsu Banno menggunakan film ini sebagai kritik tajam terhadap polusi lingkungan. Tonnya gelap banget dan disturbing. Tapi di saat yang sama, ada adegan Godzilla terbang yang konyol. Film ini menceritakan monster polusi menjijikan bernama Hedorah yang muncul dari laut, memakan polusi dan menyebarkan kabut asam. Saat itu manusia tidak punya cara melawannya sama sekali kecuali Godzilla yang muncul dan bertarung mati-matian. Setelah pertempuran sengit, Hedorah hampir menang. Namun akhirnya manusia berhasil menciptakan elektroda raksasa untuk menyetrum Hedorah. Godzilla kemudian menghabisi Hedorah dengan cara mencabik-cabiknya menjadi bagian-bagian kecil. Godzilla vs Gigan 1972. Cuma di film ini, Godzilla dan Anguirus bisa bicara guys, melalui gelembung teks. Tapi ketika film ini udah rilis di Amerika, gelembung teksnya dihilangin dan diganti sama dubbing. Film ini punya vibe yang sangat konyol, tapi aksi pertarungannya cukup intens. Memperkenalkan kaiju cyborg untuk pertama kalinya, Gigan. Film ini menceritakan tentang alien dari planet M Hunters yang bersembunyi di balik taman hiburan anak-anak yang bertema Godzilla. Alien itu juga memanggil King Ghidorah dan Gigan untuk menginvasi bumi. Godzilla dan Anguirus mendengar rencana itu. Kemudian mereka berhadapan dengan Gigan dan King Ghidorah dalam pertarungan 2 lawan 2 dan menghasilkan pertarungan yang cukup intens yang kemudian dimenangkan oleh Godzilla dan Anguirus. Godzilla vs Megalon 1973. Ini adalah film yang dianggap salah satu yang paling ikonik di era Showa. Gimana gak ikonik coba? Di sini ada adegan Godzilla melakukan dropkick ke Megalon. Film ini menceritakan tentang seorang ilmuwan bernama Goro Ibuki yang menciptakan sebuah robot bernama Jet Jaguar. Suatu hari, Jet Jaguar harus menjemput Godzilla karena Megalon telah dibangkitkan oleh bangsa Zootopia. Gigan juga ikutan disummon buat ke bumi. Akhirnya pertarungan 2 lawan 2 terjadi lagi. Jet Jaguar berhasil meyakinkan Godzilla bahwa dia bisa bersahabat sehingga mampu melawan Megalon dan Gigan. Godzilla vs Mechagodzilla 1974. Ini adalah salah satu film Godzilla terkeren pada masanya, yang dimana film ini memperkenalkan untuk pertama kalinya rival robot terkuat Godzilla, yaitu Mechagodzilla. Tonnya kembali sedikit lebih serius dengan plot twist sekelompok manusia yang ternyata adalah alien. Film ini menceritakan mengenai serangan Godzilla yang sangat tiba-tiba, padahal di sini Godzilla dikenal baik. Akhirnya Anguirus menemukan ada yang aneh. Ternyata itu adalah sebuah robot yang menyamar jadi Godzilla. Sebuah senjata yang diciptakan oleh alien Black Hole Planetary yang penampakan aslinya mirip kera. Mechagodzilla melawan Godzilla dan Anguirus. Untuk mengalahkannya, Godzilla membutuhkan bantuan dari Dewa Pelindung Okinawa alias King Caesar. Akhirnya, setelah pertarungan panjang yang juga membuat Godzilla berdarah-darah, Godzilla bisa mengalahkannya dengan kekuatan barunya, yaitu kekuatan magnet yang bisa menarik logam seperti Mechagodzilla. Anehnya, kekuatan ini hanya ada di film ini guys. Terror of Mechagodzilla 1975. Ini adalah film terakhir di era Showa dan film terakhir yang disutradarai oleh Ishiro Honda. Film ini kembali ke ton yang lebih gelap dan agak sedih dan agak mengedepankan kisah manusianya. Di film ini, alien Black Hole Planetary kembali dan membangun ulang Mechagodzilla. Mereka juga bekerja sama dengan ilmuwan gila yang mengendalikan monster laut yang disebut Titanosaurus. Saat itu, Titanosaurus dan Mechagodzilla menyerang bersamaan. Godzilla datang melawannya, tapi sempat kalah jumlah. Karena terlalu brutal, seorang wanita robot mengorbankan diri untuk menghentikan Mechagodzilla. Sementara itu, Godzilla berhasil mengalahkan Titanosaurus. The Return of Godzilla 1984. Ini adalah film reboot pertama bagi Godzilla.
Film ini gak ada hubungannya dengan film-film era Showa kecuali film Godzilla 1954. Jadi film ini masih nyambung sama film pertama Godzilla, guys. Di sini Godzilla kembali jadi ancaman menakutkan, simbol nuklir, dan bukan jadi pahlawan. Tonnya sangat gelap, tegang, dan kental dengan elemen-elemen militer. Kalau di Amerika, judulnya hanya Godzilla 1985 dengan tambahan adegan dari aktor Raymond Burr yang juga sempat muncul di film Godzilla 1954. Film ini diawali dengan sebuah kapal selam Soviet bertemu dengan Godzilla yang bangkit lagi. Godzilla menyerang Jepang ketika Amerika Serikat dan Soviet terlibat ketegangan militer. Setelah pertempuran brutal dengan Godzilla, Jepang menggunakan perangkap unik. Mereka memancing Godzilla ke gunung api aktif Gunung Mihara dan membuatnya jatuh ke dalamnya, menenggelamkannya ke dalam magma. Godzilla vs Biollante 1989. Film ini sering disebut sebagai salah satu film Godzilla terbaik secara cerita, memperkenalkan kaiju baru yang unik dan populer sampai sekarang, yaitu Biollante, yang dimana dia tercipta antara perpaduan DNA Godzilla, manusia, dan tanaman, sehingga ceritanya kental dengan ilmu genetika yang dibalut dengan spionase. Saat itu, ilmuwan Jepang, Dr. Shiragami, mencampurkan DNA Godzilla, sel mawar, dan sel putrinya yang tewas sehingga menghasilkan monster tanaman raksasa yang dinamai Biollante. Saat itu, Godzilla dibangkitkan oleh gempa. Karena keduanya memiliki DNA yang sama, Godzilla merasakan keberadaan Biollante dan mereka pun bertarung. Awalnya Biollante berbentuk bunga mawar raksasa yang sangat rapuh oleh serangan Godzilla. Tapi ketika Biollante berevolusi, Godzilla mulai kesulitan melawannya. Walaupun pada akhirnya dia bisa dimusnahkan dan berubah menjadi spora yang berterbangan ke langit. Godzilla vs King Ghidorah 1991. Ini adalah film yang sangat ambisius dengan cerita time travel. Plotnya penuh plot twist yang membuat ceritanya jadi complicated. Di sini kita melihat asal-usul King Ghidorah yang baru dan desain Godzilla Heisei yang makin gagah. Di sini diceritakan bahwa ada penjelajah waktu dari masa depan yang disebut Futurian datang untuk mencegah kelahiran Godzilla yang akan menghancurkan Jepang di masa depan. Mereka mengganti Godzillasaurus yang adalah cikal bakal Godzilla dengan 3 makhluk kecil bernama Dorats yang kemudian menjadi King Ghidorah. Dan ternyata King Ghidorah adalah senjata Futurian untuk menginvasi Jepang. Kemudian pihak Jepang memodifikasi Godzilla menjadi lebih kuat sehingga Godzilla bisa mengalahkan King Ghidorah. Dari bangkai King Ghidorah itu, Futurian kemudian menciptakan Mecha King Ghidorah bentuk cyborg dari King Ghidorah, tapi pada akhirnya dia tetap bisa dikalahkan Godzilla. Godzilla vs Mothra 1992. Ini adalah versi remake dari film Mothra vs Godzilla 1964. Tapi kali ini kita diperkenalkan dengan saudara Mothra yaitu Batra, yang juga disebut kembaran jahatnya Mothra. Film ini kembali ke ton fantasi yang seimbang dengan science fiction, yang dimana cerita film ini fokus ke perlindungan lingkungan. Di film ini, sosok Mothra dan Batra adalah monster yang mewakili keseimbangan bumi. Satu pelindung, satu penghancur, yang dimana keduanya bangkit dari kepompong. Ketika Godzilla bangkit lagi, Batra dan Godzilla terlibat pertarungan. Lalu Mothra bergabung, yang akhirnya Mothra dan Batra bersatu untuk mengalahkan Godzilla. Sayangnya Batra tewas dalam pertempuran itu. Kemudian di akhir film, Mothra harus keluar angkasa demi melindungi bumi dari benturan meteor. Godzilla vs Mechagodzilla 2 1953. Karena saat itu Jepang masih diteror oleh bayang-bayang Godzilla, mereka kembali merespon ancamannya dengan menciptakan Mechagodzilla. Yap, kali ini Mechagodzilla-nya diciptain sama manusia, guys, bukan alien lagi. Film ini memperkenalkan Baby Godzilla, anak Godzilla yang memberikan sisi emosional baru pada film ini. Saat itu, dunia menemukan telur monster raksasa yang menetas menjadi Baby Godzilla. Namun keberadaan Baby Godzilla ini membawa malapetaka karena Godzilla berusaha mengejar anaknya itu. Akhirnya Jepang membangun Mechagodzilla untuk melawan amukannya. Pertarungan Mechagodzilla dan Godzilla sangat epik. Di film ini juga ada Rodan yang mati-matian melindungi Godzilla, sampai-sampai dia harus mengorbankan dirinya. Setelah itu Godzilla menyerap energi Rodan dan menjadi Godzilla yang lebih kuat, lalu berhasil menghancurkan Mechagodzilla. Ketika bertemu dengan Baby Godzilla, Godzilla akhirnya hidup bersama dengannya. Godzilla vs Space Godzilla 1994.
Ini adalah film paling populer dari era Heisei, memperkenalkan monster yang sangat over the top dan unik, Space Godzilla. Yang di film ini diteorikan bahwa dia lahir dari sel Godzilla yang terbang keluar angkasa melalui spora Biollante, atau mungkin lewat Mothra di film sebelumnya. Kemudian sel ini masuk ke lubang hitam dan bersatu dengan organisme kristal di luar angkasa sehingga terbentuklah Space Godzilla. Ketika Space Godzilla mendarat di bumi, dia menculik Little Godzilla, baby Godzilla yang udah agak dewasa. Godzilla gak rela anaknya digituin, sehingga di momen-momen akhir, Godzilla harus bekerja sama dengan robot buatan manusia yang disebut Moguera untuk melawan Space Godzilla. Selain populer, film ini benar-benar memperkenalkan Little Godzilla yang menjadi idola baru saat itu karena keimutannya. Godzilla vs. Destoroyah 1995. Ini adalah salah satu film Godzilla terbaik yang sangat emosional dan dramatis, yang juga berfungsi sebagai final chapter epic untuk era Heisei. Tonnya gelap, karena dari awal Godzilla sedang menghadapi kematiannya sendiri karena tubuhnya diperkirakan akan meledak setara ledakan bom nuklir. Sementara itu, monster baru bernama Destoroyah yang lahir dari senjata oksigen Destroyer tahun 1954 muncul ke permukaan bumi dan menjadi musuh paling sulit untuk Godzilla. Tubuh Godzilla yang masih tidak stabil harus bertarung dengan Destoroyah sampai-sampai berhasil membunuh Godzilla Junior, sosok Little Godzilla yang udah dewasa. Tapi akhirnya Destoroyah bisa dikalahkan dan manusia berusaha keras agar Godzilla tidak meledak. Sehingga terpaksa manusia harus membuat Godzilla meleleh dan musnah dari bumi. Namun di bagian paling akhir film ini, Godzilla Junior bangkit lagi menggantikan ayahnya. Godzilla 1998. Ini adalah film Godzilla Hollywood pertama yang sangat kontroversial, guys. Toho sendiri menganggapnya sebagai monster baru, bukan Godzilla, tapi menamainya Zilla. Karena Godzilla ini dianggap tidak memiliki jiwa dewa seperti Godzilla semestinya. Godzilla di sini lebih menyerupai iguana besar, sangat lincah, bertelur, dan memakan ikan. Cerita inti film ini adalah seekor kadal mutan raksasa hasil dari mutasi percobaan bom nuklir yang tiba di New York dan bertelur di Madison Square Garden. Militer Amerika berhasil membunuh monster itu, tapi di saat yang sama banyak anaknya yang menetas. Setelah petualangan yang panjang, anak-anak Zilla mati di rudal misil, kecuali satu anak Zilla yang selamat, yang kemudian menjadi cikal bakal Zilla di kartun Godzilla The Series di tahun yang sama. Godzilla 2000 Millennium tahun 1999. Ini adalah reboot setelah Toho melihat kegagalan film Godzilla Hollywood 1998. Di sini Toho mengembalikan desain Godzilla yang lebih buas dan sifatnya yang lebih mengintimidasi, yang dimana dia dihadapkan sama alien yang disebut Millennium. Saat itu Godzilla yang baru ini terus menyerang Jepang. Kemudian ada sekelompok peneliti yang ingin tahu rahasia kaiju tersebut. Di saat yang sama mereka juga menemukan UFO purba yang ingin menyerap DNA Godzilla yang disebut Millennium. Alien Millennium akhirnya menyerap DNA Godzilla dan berubah menjadi kaiju bernama Orga. Ketika mendekati pertempuran akhir, Godzilla sengaja memasukkan tubuhnya ke mulut Orga dan menghancurkannya dari dalam dengan napas atomnya, sehingga menjadikan ini sebagai momen paling epik di era Millennium. Godzilla vs Megaguirus tahun 2000. Ini adalah film yang sangat fokus pada teknologi, di mana Jepang membuat senjata pamungkas untuk mengalahkan Godzilla. Film ini memperkenalkan monster raksasa baru untuk pertama kalinya, yaitu Megaguirus. Saat itu Jepang mengembangkan senjata Black Hole Gun alias Dimension Tide untuk menghilangkan Godzilla. Namun senjata itu membuka lubang dimensi yang membawa monster serangga purba Meganulons ke masa kini. Para Meganulons bersatu menjadi ratu mereka, yaitu Megaguirus, yang mencoba mencuri energi Godzilla. Setelah beberapa kali pertempuran dan konflik dengan manusia, akhirnya Godzilla berhasil menghancurkan Megaguirus dan menghancurkan Dimension Tide. Ini membuktikan bahwa dia tetap menjadi ancaman tak terkalahkan. Namun film ini tidak ada hubungannya dengan film sebelumnya. Hampir semua film di era Millennium adalah reboot dan tidak terhubung satu sama lain. Apalagi film selanjutnya ini. Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monster All Out Attack tahun 2001. Ini adalah mahakarya dari sutradara Shusuke Kaneko yang pernah menyutradarai trilogi Gamera.
Dia menyajikan Godzilla yang paling jahat dan mengerikan dalam sejarah. Godzilla di sini adalah manifestasi dari arwah semua korban Perang Dunia II yang marah di masa modern. Dan untuk pertama kalinya, sosok King Ghidorah menjadi sosok Guardian Monsters bersama Baragon dan Mothra yang berpihak kepada manusia. Film ini menceritakan Godzilla yang kembali dengan ukuran yang lebih besar dan mata putih. Ia benar-benar bersifat iblis tanpa ampun sama sekali. Untuk menghentikannya, 3 monster penjaga kuno, Mothra, King Ghidorah, dan Baragon bangkit dan menghasilkan pertarungan brutal tanpa henti. Godzilla membunuh Mothra dan Baragon, begitu juga King Ghidorah tewas ketika mendekati akhir. Tapi akhirnya, manusia berhasil memancing Godzilla untuk menelan drill missile saat Godzilla berusaha menghabisi King Ghidorah yang telah bangkit kembali. Godzilla pun meledak, tapi plot twistnya, jantungnya masih berdetak di dasar laut. Godzilla Against Mechagodzilla tahun 2002. Film ini memperkenalkan Mechagodzilla yang paling canggih bernama Mechagodzilla Type 3 Kiryu. Yang menarik, Kiryu dibangun dari kerangka Godzilla yang asli dari film Godzilla 1954. Saat itu Godzilla yang baru menyerang Jepang sehingga Japanese Defense Force alias JSDF meluncurkan Kiryu. Namun saat Kiryu mendengar Godzilla meraung, insting Godzilla asli di dalam tubuh Kiryu bangkit dan Kiryu pun mengamuk sendiri. Setelah beberapa lama, Kiryu berhasil dikendalikan, tapi Godzilla tetap lolos. Di akhir, Kiryu berhasil menahan Godzilla dengan Absolute Zero Cannon-nya dan mengalahkan monster itu. Namun, Godzilla berhasil kabur lagi. Godzilla Tokyo SOS tahun 2003. Film ini adalah sequel langsung dari film Godzilla Against Mechagodzilla dan satu-satunya film di era milenium yang ceritanya terhubung ke film sebelumnya. Saat itu Mothra bangkit dan kali ini dia kecewa dengan manusia karena mereka menggunakan kerangka Godzilla asli untuk Kiryu. Saat itu Mothra dan peri kembarnya datang untuk meminta Kiryu dibongkar. Jepang menolak karena Godzilla kembali menyerang sehingga harus menggunakan Kiryu lagi. Godzilla, Mothra, dan Kiryu bertarung. Ketika Kiryu rusak parah, Mothra mengorbankan dirinya. Namun di saat-saat terakhir, Godzilla asli kembali mengambil alih kendali Kiryu. Alih-alih membunuh Godzilla, Kiryu menerbangkan Godzilla ke lautan dan tenggelam bersamanya. Godzilla Final Wars 2004. Ini adalah film perayaan ulang tahun Godzilla yang ke-50, yang gila banget. Film ini adalah surat cinta untuk seluruh franchise. Ceritanya super cepat dan full action. Namun di saat yang sama, film ini adalah film terburuk di era milenium. Godzilla di film ini hampir bertarung dengan semua kaiju populer Toho. Saat itu bangsa alien, Silian, datang ke bumi dan mengendalikan semua kaiju. Gigan, Rodan, King Ghidorah, dan masih banyak lagi. Tujuannya untuk menghancurkan peradaban di bumi. Manusia melepaskan Godzilla dari Antartika untuk melawan mereka, hingga Godzilla berkeliling dunia, mengalahkan semua monster dalam pertempuran singkat, termasuk melawan Zilla tahun 1998. Puncaknya, Godzilla melawan Gigan dan Monster X yang bisa berubah menjadi Kaiser Ghidorah. Setelah pertarungan yang epik, akhirnya Godzilla menang dan mengakhiri invasi Silian. Godzilla 2014. Ini adalah film pertama Monsterverse sekaligus film pertama setelah 10 tahun tidak ada film Godzilla sama sekali. Di sini Godzilla kembali menjadi makhluk purba yang menakutkan dan memiliki peran sebagai penyeimbang alam alias Alpha Predator. Tonnya gelap, realistis, dan militaristik, mengingatkan kita pada film 1954, tapi dengan sentuhan modern. Awalnya, 2 monster purba yang disebut MUTO atau Massive Unidentified Terrestrial Organism bangkit dan mencari sumber radiasi. Sebagai penyeimbang bumi yang peka terhadap keberadaan monster lain, Godzilla muncul dari lautan untuk melawan mereka. Di sini Godzilla dan manusia bekerja sama secara tidak langsung hingga akhirnya Godzilla berhasil mengalahkan kedua MUTO dalam pertarungan brutal di San Francisco. Godzilla kembali ke laut dan seolah diterima sebagai penyelamat bumi. Shin Godzilla 2016.
Di saat yang sama, ketika Hollywood membangun era Monsterverse, Toho juga membuat beberapa film mereka yang disebut era Reiwa. Shin Godzilla adalah film pertama sekaligus masterpiece modern dari Toho. Godzilla di sini adalah monster yang paling menakutkan dengan evolusi mengerikan dan kekuatan yang overpowered. Ceritanya sangat satir dan kritis terhadap birokrasi pemerintah Jepang yang menurut film itu terbilang lambat. Di film ini diceritakan ada makhluk laut misterius berevolusi cepat menjadi 4 bentuk yang disebut Godzilla. Birokrasi Jepang bergerak lambat dalam merespon kengerian makhluk itu. Yang akhirnya ketika pemerintah Jepang runtuh akibat Godzilla, Godzilla berhasil dilumpuhkan di tengah Tokyo. Dibukukan menggunakan darahnya sendiri dengan zat pembeku yang dimasukkan ke dalam tubuhnya melalui mulut. Walaupun tidak bergerak, ending film ini sangat gantung, yang dimana Godzilla memiliki ekor yang dipenuhi humanoid yang seolah akan bangkit. Tokoh di film ini juga mengatakan bahwa Godzilla sangat kemungkinan bangkit lagi dalam waktu beberapa bulan. Namun sayangnya, film ini berakhir di situ, tidak ada sequel sama sekali. Godzilla Planet of the Monsters 2017. Ini adalah awal dari trilogi anime yang dibuat Toho yang gelap dan filosofis. Latar ceritanya adalah bumi pasca apokaliptik sekitar 20.000 tahun setelah invasi Godzilla di bumi. Diceritakan bahwa setelah Godzilla mengusir manusia dari bumi 20.000 tahun lalu, sekelompok manusia kembali untuk merebut planet mereka. Mereka menemukan Godzilla Vilius dan berhasil membunuhnya. Ternyata Godzilla yang sebenarnya, yaitu Godzilla Earth yang ukurannya 300 meter, masih ada dan menjadi ancaman baru yang mengerikan. Godzilla City on the Edge of Battle tahun 2018. Ini adalah sequel langsung dari film sebelumnya, yang dimana di sini semakin terasa science fiction dan melibatkan unsur nanomaterial. Tonnya semakin gelap dan fokus pada keberlangsungan hidup manusia yang terdesak. Manusia yang tersisa mencoba mencari cara untuk membunuh Godzilla Earth. Mereka menemukan sisa-sisa Mechagodzilla yang gagal beroperasi 20.000 tahun lalu, yang sekarang telah berevolusi menjadi sebuah kota yang disebut Mechagodzilla City. Kota tersebut terbuat dari nanometal. Akhirnya eksistensi Mechagodzilla City diketahui oleh Godzilla Earth, yang akhirnya dia berhasil menghancurkan Mechagodzilla City dan menghalau invasi alien Bilosaludo, ras alien pemilik teknologi nanometal tersebut. Godzilla The Planet Eater 2018. Ini adalah akhir dari trilogi anime Godzilla. King Ghidorah versi anime yang disebut Void Ghidorah muncul dalam bentuk yang paling metafisik dan menakutkan sebagai entitas energi yang memakan planet. Film ini lebih fokus ke drama spiritual dan filosofis. Di sini manusia sudah dalam keputusasaan ketika Godzilla Earth tidak bisa dikalahkan. Alien Exif, yang adalah bangsa alien yang juga bersekutu dengan manusia, memanggil dewa mereka, yaitu King Ghidorah. King Ghidorah muncul sebagai entitas yang menentang hukum fisika yang tidak bisa disentuh. Dia mulai mencoba memakan Godzilla Earth, namun juga memakan bumi. Setelah beberapa saat, King Ghidorah berhasil diusir setelah karakter bernama Haruo merusak kalung yang dipakai bangsa Exif untuk mendatangkan King Ghidorah. Ending film ini sangat membagongkan guys, yang dimana Haruo mengorbankan dirinya dan mengarahkan Godzilla Earth ke reruntuhan Mechagodzilla City agar semua teknologi yang bisa merusak bumi hilang. Termasuk Haruo sendiri yang merasa bahwa jika dirinya masih hidup, maka dia akan membuat perang kembali dengan Godzilla. Sehingga sisa manusia di bumi tidak akan hidup damai, sehingga dia rela dimusnahkan Godzilla sendiri. Godzilla King of the Monsters 2019. Ini adalah film Godzilla terbesar Monsterverse yang hype-nya itu tinggi banget di masanya. Alasannya karena akhirnya King Ghidorah, Rodan, dan Mothra ada versi Hollywoodnya. Godzilla di sini ditunjukkan sebagai entitas hero sejati menjawab pertanyaan di film Monsterverse sebelumnya. Di sini kita diperkenalkan lebih dalam lagi mengenai organisasi Monarch sebagai pelacak dan penjegah amukan para Titan. Saat itu ada organisasi teroris yang dipimpin Alan Jonah yang melepaskan King Ghidorah di Antartika. Yang ternyata King Ghidorah di sini adalah alien sekaligus alpha sejati yang setara dengan Godzilla. King Ghidorah membangunkan semua Titan di dunia. Untuk mengalahkan King Ghidorah, Mothra mengorbankan dirinya. Kemudian Godzilla setelah menyerap energi Mothra ditambah dengan energi nuklir yang berlebihan di dalam tubuhnya, berubah menjadi termonuklir Godzilla. Ia menghabisi King Ghidorah dan semua Titan lain tunduk padanya sebagai King of the Monsters. Godzilla vs Kong 2021. Ini adalah film dengan pertarungan yang dinanti-nanti guys, karena mengulang kembali pergulatan Godzilla dengan Kong.
Film ini sangat full action, dan Kong adalah karakter utama di film ini, walaupun kemunculan Godzilla selalu jadi yang ditunggu-tunggu. Awalnya, Godzilla mengamuk karena dia merasakan perusahaan Apex sedang membangun sebuah mesin yang seharusnya tidak ada di bumi. Manusia ingin menggunakan Kong untuk menemukan sumber energi di Hollow Earth sebagai energi mesin itu. Terciptalah Mecha Godzilla, yang awalnya dikendalikan secara manual. Akhirnya pikiran King Ghidorah yang ada pada Mecha Godzilla mengamuk setelah mendapat energi dari Hollow Earth. Pertempuran pun terjadi. Kong yang awalnya bertarung habis-habisan dengan Godzilla, akhirnya harus bersekutu dengannya untuk mengalahkan Mecha Godzilla. Godzilla Minus One 2023. Ini adalah film live action Toho terbaru yang sangat fenomenal. Latar ceritanya kembali ke pasca Perang Dunia Kedua, yang dimana Jepang masih dalam keadaan terpuruk akibat serangan-serangan Amerika, terutama serangan bom atom. Kisahnya berfokus kepada seorang pilot kamikaze yang merasa gagal dalam perang. Kemudian dia bertemu dengan Godzilla di Odo Island. Setelah percobaan bom nuklir di Bikini Atoll, Godzilla bermutasi dan menyerang Jepang. Dengan menggunakan strategi jenius non-militer yang disebut Operasi Wadasumi, yaitu membiarkan tubuh Godzilla tenggelam dalam tekanan air laut yang luar biasa, mampu membuat tubuh Godzilla rusak parah, yang pada akhirnya Godzilla berhasil dimusnahkan oleh pilot kamikaze tersebut. Namun di endingnya, ada adegan potongan jantung Godzilla masih berdetak dan beregenerasi. Ini adalah salah satu film Godzilla terbaik yang diproduksi Toho, sekaligus sebagai film yang menyajikan ton yang lebih serius ketimbang Monsterverse. Hasilnya, film ini mendapat penghargaan Oscar sebagai film dengan visual effect terbaik. Godzilla & Kong: The New Empire 2024. Ini adalah film paling full action di Monsterverse. Tonnya lebih fun dan lagi-lagi lebih fokus ke petualangan Kong di Hollow Earth. Akhirnya setelah sekian lama, Kong menemukan peradaban tersembunyi di Hollow Earth yang dipimpin oleh kera raksasa jahat Scar King dan Titan legendaris Shimo. Godzilla yang merasa ancaman dari mereka perlahan berevolusi menjadi lebih kuat hingga menjadi Godzilla Evolved. Awalnya Godzilla dan Kong bertarung, namun karena ada Mothra yang berinkarnasi, mereka jadi bekerja sama melawan Scar King dan Shimo. Pada akhirnya ketika pengendalian Scar King terhadap Shimo hilang, Shimo dan Kong berhasil membunuh Scar King. Godzilla pun kembali ke perannya sebagai penjaga permukaan, sedangkan Kong berada di Hollow Earth menjadi pemimpin baru bangsa kera raksasa bersama Shimo dan Zuko. Nah, dari ke-38 film Godzilla itu, masih ada series Godzilla guys. Seperti Godzilla Island 1997, Godzilla The Series 1998, Godzilla Singular Point 2021, dan series Monarch Legacy of Monsters 2023. Yang dimana untuk series Monarch, itu masih ke dalam universe Monsterverse. Jadi banyak banget kan guys film Godzilla itu. Dan 38 film itu terjadi dalam 71 tahun. Jadi, film Godzilla mana yang paling kalian suka guys? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.